Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, mengangkat satu topik yang menarik untuk kita diskusikan atau untuk kita dengarkan bersama. Topik itu adalah lebih dari sekedar baik. Sekali lagi, lebih dari sekedar baik. Saya akan membacakan buat kita semua dalam Matius pasal yang kelima ayat 17 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan saat ini yang terambil di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 berbicara penegasan dari Tuhan bahwa adanya orang-orang menyangka bahwa kedatangan Kristus itu akan meniadakan hukum Taurat yang berlaku di perjanjian lama. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, maka perjanjian lama dan hukum Taurat yang ada di dalamnya sudah tidak berlaku. Dan kita membaca bahwa di ayat 18 Tuhan mengatakan, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya, apa yang menjadi harapan-harapan orang saat itu tidak menjadi kenyataan bahwa mereka tidak perlu lagi mematuhi hukum Taurat. Lebih jauh Tuhan Yesus mengatakan di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20 tadi, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, perhatikan saudara-saudara, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada apa sebenarnya Tuhan dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Yesus tidak sedang membenci, tetapi Yesus memperbandingkan bahwa orang-orang yang disebut ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang paham tentang firman Tuhan. Tetapi mereka paham dalam hal berdebat saja, tapi gagal dalam melakukannya. Karenanya Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi ini, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi poin pentingnya yang Tuhan ingin tekankan adalah untuk masuk dalam kerajaan sorga, baik saja tidak cukup. Maka Dia memerintahkan kita, hidup kita harus lebih benar. Baik saja tidak cukup. Nah karena itu firman Tuhan hari ini saya beri tema, lebih dari sekedar baik. Kenapa Yesus mensejajarkan hidup kita dengan ahli Taurat dan orang Farisi harus lebih benar dari mereka? Karena mereka-mereka ini adalah orang-orang yang melakukan agama hanya sekedar cari muka. Dan itu fakta. Kita sedang menampilkan diri kita supaya terlihat baik di depan orang. Tapi sebenarnya kita menyimpan segudang kemunafikan. Itu juga yang menjadi penyebab kemarahan Tuhan. Karena ahli Taurat, orang Farisi ini sibuk mendandani mereka agar terlihat penampilan mereka kelihatan baik di depan. Tetapi hatinya penuh kejahatan. Nah karena itu Tuhan sangat berharap kita tidak mengikuti cara hidup
Farisi, ahli Taurat yang sibuk melihat kelemahan orang lain dari sisi Alkitab. Padahal kita tidak pernah sibuk membenahi diri kita. Apakah kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Ya. Kalau bahasanya sekarang itu ya ahli Taurat, orang Farisi ini sibuk nyinyir, cari tahu, cari kelemahan orang. Lalu diekspos, direview. Nah, itu kan lagi viral ya, direview. Apa aja direview. Padahal hidupnya itu yang perlu direview. Hidupnya yang perlu direformasi. Sekedar info saudara-saudara bahwa pada zamannya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang-orang yang terhormat. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang taat beribadah secara tradisi. Bahkan kalau kita bisa melihat di dalam keseharian mereka itu, wah, mereka adalah orang-orang yang sangat nampaknya sangat mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan agamawi atau keagamaan. Pokoknya ada urusan apa tentang gereja, agama, oh mereka paling terdepan. Ingin menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang aktif dalam dunia pelayanan. Tetapi Tuhan gak bisa dimanipulasi dengan tindakan fisik, lahiriah jasmania. Tuhan sangat fokus kepada manusia batinia kita, ketulusan hati dalam melakukan segala sesuatu. Tetapi kita tidak bisa memungkiri adanya orang-orang yang heboh, ingin menunjukkan bahwa dia sibuk, tampil di mana-mana, pelayanan di mana-mana. Tapi sungguh sayang Tuhan tidak mengenal hidupnya. Kalau kita pelajari bahwa ahli Taurat itu ya, adalah orang yang serupa dengan kelompok-kelompok Farisi. Seperti saya katakan tadi di awal ya, bahwa ahli Taurat itu adalah orang-orang yang disebut guru hukum. Artinya orang-orang yang sangat paham dengan hukum itu. Orang yang hatam karena mempelajari hukum Taurat itu secara teliti. Baik yang tertulis maupun yang lisan. Sementara orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat concern, sibuk memperhatikan ya, perilaku orang menurut hukum Taurat. Sesungguhnya Tuhan tidak punya dendam pribadi dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi Tuhan ingin memutus mata rantai praktek kehidupan yang jelas tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu dia mengangkat sebuah kisah hidup dari ahli Taurat dan orang Farisi yang terpandang di zaman itu. Sebagai contoh misalnya kita melihat bahwa ciri khas dari orang Farisi itu yang sebenarnya merasa dia orang hebat, tetapi di mata Tuhan tidak. Kita bisa melihat ciri khasnya di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Ya, secara singkat dalam ayat itu menceritakan bahwa Yesus memberikan perumpamaan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang pertama orang Farisi dan yang kedua adalah pemungut cukai. Ini kan sama-sama pendosa. Sama-sama orang yang kehidupannya tidak diharapkan oleh masyarakat. Tetapi kedatangan mereka ke bait Allah motivasi berbeda. Orang Farisi ini dengan gagah, dengan keyakinan yang sungguh menyampaikan dalam doanya, dia mengatakan, ya Tuhan, aku mengucap syukur. Aku tidak sama dengan orang atau semua orang. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina dan juga bukan sama seperti pemungut cukai ini. Artinya orang Farisi ini membandingkan dirinya dengan pemungut cukai. Tetapi pemungut cukai itu menyadari keberdosaannya. Dia duduk di belakang, menengadah pun tidak sanggup karena dia sadar dia orang berdosa. Yang dilakukan adalah memohon ampun atas setiap pelanggarannya. Nah, dari kisah ini Tuhan lebih memilih dan memperkenankan orang yang disebut dengan pemungut cukai. Di dalam keberdosaannya dia minta ampun, minta maaf. Karena dia tahu hanya Kristus yang bisa memulihkan keadaannya. Perbuatan baiknya tidak akan pernah menjamin dia untuk bisa bebas dari dosa. Kalau kita kembali, apa sih yang dimaksud Tuhan lebih benar, saudara-saudaraku? Ya, kata lebih di sini berarti bahwa kita diharapkan, dianjurkan untuk melakukannya lebih bersungguh-sungguh. Artinya apa? Kalau selama ini kita melakukannya asal,
maka Tuhan mengatakan lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi. Sedangkan kata benar yang dimaksudkan Tuhan itu harusnya bukan perbuatan kita yang benar, tapi bicara tentang sebuah hubungan yang berada pada posisi yang semestinya. Artinya apa? Hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh terganggu oleh dosa yang kita perbuat. Makanya Tuhan mengatakan engkau harus lebih benar. Artinya apa? Lakukanlah kehidupanmu dengan sungguh-sungguh dalam sebuah posisi hubungan yang tanpa persoalan dengan Tuhan. Nah, karena itu Paulus menambahkan bahwa kebenaran atau dikaiosune yang digunakan dalam istilah ini adalah begini. Ya. Kebenaran itu tidak sekedar sebuah perilaku yang benar, tindakan yang benar di hadapan Allah. Tetapi benar dalam hal ini adalah sebuah hubungan yang benar dengan Allah. Nah, oleh sebab itu perbuatan baik kita tidak akan pernah menjamin kita masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan ada orang-orang yang merasa berjasa melakukan perbuatan baik. Pada akhirnya Tuhan menolak. Saudara bisa mengecek itu dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Nah, saudara-saudaraku, maka pertanyaannya begini. Kapan kita disebut lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Yang pertama, ketika kita mengerjakan segala sesuatunya dengan motivasi yang benar. Melayani dengan motivasi yang benar, bekerja dengan motivasi yang benar, bahkan melakukan apapun dengan motivasi yang benar. Karenanya Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Perhatikan, perbuatlah dengan segenap hati, sesungguh-sungguhnya dari hatimu dengan ketulusan hati tanpa motif-motif yang lain. Lakukanlah itu seolah-olah ada Tuhan yang mengawasi hidup kita. Karena dari Dialah kita akan menerima upahnya. Yang kedua, kapan kita disebut lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi? Yaitu ketika kita tidak mencari pujian dari manusia. Saya tidak bisa memungkiri setiap manusia membutuhkan yang namanya pujian. Ketika kita berprestasi, kita berharap ada yang memuji kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, ya membanggakan, kita berharap ada pujian. Tetapi berhentilah mencari pujian manusia. Atau berhentilah menjadi orang yang gila hormat. Manusia bisa memuji, tetapi belum tentu dia tulus. Ibaratnya ketika saudara bilang, wah hebat ya Bapak, Ibu, teman, luar biasa, bla bla bla. Tapi apakah dia tulus memuji kita? Belum tentu. Nah, karena itu kalau kita membaca dalam Matius pasal 6, ya saudaraku, Matius pasal 6 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Nah, dengan demikian saudara-saudaraku, kita akan disebut lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat adalah ketika saya dan saudara melakukannya bukan saja dengan tulus, tetapi tanpa berharap pujian. Artinya ketika saudara dan saya melakukan pekerjaan pelayanan dengan tulus, dipuji orang atau tidak, itu urusan lain. Sabodo teing, kata orang Sunda, bodoh amat. Karena saya melakukannya untuk Tuhan. Dan ketika saya melakukannya untuk Tuhan, upahnya dari Tuhan. Maka dalam Matius 6 ayat 1 sampai 2 ini, kalau kita melakukan sesuatu dengan harapan ada pujian dari manusia, ya hanya itu pujian. Maka saya menegaskan ketika manusia memuji, memberi apresiasi terbatas. Tapi ketika Tuhan memuji dan mengapresiasi, itu di luar batas. Artinya kita akan menerima sesuatu yang lebih daripada manusia berikan. Yang ketiga, kapan kita disebut sebagai orang yang lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat adalah ketika kita memiliki hati hamba yang siap melayani. Hati hamba yang siap melayani berarti saudara-saudaraku, apapun dimanapun Tuhan perintahkan kita melayani, kita siap melayani. Karena memang sesungguhnya kita adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan berbicara tentang jabatan pendeta, ya, majelis dan seterusnya. Hamba Tuhan adalah sebuah kesadaran diri bahwa kita ini adalah milik Kristus yang telah ditebus oleh darahnya. Maka saya dan saudara tidak lagi berhak untuk diri kita. Hak kita adalah menyenangkan hati Bapa kita di surga.
Hak kita adalah melakukan kewajiban kita dalam rangka menyukakan hati majikan agung kita. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu setiap orang yang menyadari bahwa hidupnya ditebus oleh darah Yesus tidak akan sembrono hidupnya. Dia akan mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Karena seluruh hidupnya adalah milik Tuhan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya, jabatan mereka adalah memang hamba Tuhan. Tetapi sikap mereka tidak sesuai dengan hamba Tuhan. Yang keempat, saudara-saudaraku, kapan kita disebut sebagai orang yang lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat adalah ketika kita senantiasa bangga akan anugerah Tuhan. Bangga anugerah Tuhan ini berbicara bahwa kita menyadari hidup kita ini tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Prestasi, posisi, jabatan, kekayaan, semua yang kau punya itu anugerah Tuhan. Maka sekali lagi mari kita sadar diri, evaluasi diri. Bahwa segala sesuatu yang kita punya ini semua milik Tuhan. Maka kalau kita mengerti bahwa hidup ini adalah anugerah, tidak ada satupun di antara kita yang akan sombong dan mengatakan kita lebih baik dari orang lain. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dan 4 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Artinya saudara-saudaraku, kita bisa hidup saleh, kita bisa mengenal Dia, kita bisa memiliki banyak hal saat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Ya. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Saudara-saudaraku, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini bangga dengan perbuatan mereka. Dan mereka merasa bahwa diri mereka lebih baik, lebih suci, lebih hebat, lebih benar dari orang lain. Tetapi sesungguhnya di sini kita diajarkan bahwa kebanggaan hidup kita adalah anugerah Tuhan. Artinya mari kita selalu menyadari bahwa kita ini sesungguhnya adalah orang-orang yang berhutang di hadapan Tuhan. Kalau orang-orang yang berhutang di hadapan Tuhan tidak pantas hidup sesuka-sukanya. Kita harus hidup bagaimana menyenangkan orang yang telah menebus kita dari dosa kita. Yang sampai kapanpun kita tidak akan sanggup melunasinya. Karena itu saudara-saudaraku, kehidupan beragama kita yang benar, kita harus lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Dan kita akan menjadi lebih benar jika kita mengerjakan segala sesuatunya dengan motivasi yang benar. Jika kita tidak lagi mencari pujian dan hormat dari manusia. Jika ketika kita memiliki hati hamba yang selalu siap melayani. Dan jika senantiasa kita bangga bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.